Selamat datang di channel kami WhatsApp ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tip untuk membentuk lembaran pralon PVC menjadi sebuah lembaran yang akan kita olah menjadi sebuah kerajinan nantinya. Nah, alat dan bahan yang kita pakai adalah kita siapkan solder dan isi cutter. Kita hanya membutuhkan isi cutternya saja. Ini saya menggunakan solder yang seperti orang gunakan untuk menyolder, namun nantinya akan kita modifikasi dengan menggunakan isi cutter. Jadi kita pasangkan isi cutter untuk membantu pemotongan. Pertama, kita akan melakukan pemotongan isi cutter menjadi lebih pendek. Kemudian ini seperti ini. Isi cutter ini nantinya akan kita pasangkan pada bagian atas solder. Yang pertama, kita lepas dulu elemen pemanas pada solder dan kita pasangkan lubang untuk dorong cutternya pada bagian samping yang memiliki sekrup pada bagian solder, sehingga panas yang terhantar akan bisa sampai pada ujung isi cutter yang nantinya akan berfungsi untuk memotong pralon agar lebih rapi. Nah, sebelum kita pralonnya kita menjadi lembaran, maka kita siapkan pralon bekas atau pralon baru, maka harus kita bersihkan dulu. Yang pertama, kita akan mengukur pralonnya dengan panjang kurang lebih saya gunakan 25 cm. Saya tandai menggunakan spidol, nantinya akan ditandai memutar seperti ini. Dan nanti untuk pemotongannya antar titik ini akan dihubungkan. Nah, seperti ini saya menggunakan tepi amplas untuk menghubungkan titik satu dengan titik lainnya seperti ini, ataupun rekan-rekan juga bisa menggunakan kertas lain. Nah, tujuannya agar lebih rapi, agar pemotongannya bisa lurus. Kemudian setelah soldernya dirasa cukup panas, maka kita lakukan eksekusi pemotongan dengan cara menempelkan ujung cutter yang tajam pada bagian tepi pola spidol yang sudah digambar seperti ini. Nah, kita lakukan dengan agak sedikit menekan ke bawah, maka dengan perlahan pralon juga akan terpotong karena ketajaman dari panas isi cutter dan tekanan yang ke bawah seperti ini. Memang harus hati-hati agar isi cutternya tidak mudah goyah. Apabila isi cutter yang digunakan kendor bautnya, maka dilakukan pengencangan. Nah, ini saya sudah dapat hampir setengahnya. Nah, setelah terpotong mungkin hasilnya seperti ini. Jadi tidak menimbulkan debu karena kita pemotongannya menggunakan solder. Nah, selanjutnya apabila rekan-rekan membutuhkan potongan atau lembaran yang cukup banyak, maka kita siapkan beberapa potongan dari pipa pralon yang akan kita potong. Kita semuanya harus tandai karena untuk lebih presisi dan untuk juga menghemat waktu, maka step ini harus dilakukan secara runut dulu. Kita potong, kita siapkan dulu seperti ini. Langkah stepnya sama dengan langkah step sebelumnya. Intinya kita siapkan pemotongan. Nah, apabila rekan-rekan masih belum terlihat jelas, maka bisa dicermati lagi teknik pemotongannya seperti ini. Nah, ini adalah kebetulan isi cutternya sedikit melenceng. Memang kalau kekurangannya adalah mudah bergeser kalau pengencangannya tidak maksimal. Jadi memang harus kencang. Kalau sudah kencang, maka kita lakukan pemotongan kembali. Memang bahaya yang ada pada teknik ini adalah bahaya ketika kita terkena soldernya yang panas. Maka rekan-rekan juga harus menjaga teknik penggunanya agar tidak mengenai, dan untuk pemotongannya juga harus hati-hati agar ujung cutternya tidak mengenai bagian tubuh rekan-rekan sehingga menjadi lebih aman. Nah, ini saya sudah mendapatkan dua potongan. Untuk selanjutnya kita akan membelah secara horizontal, maka juga perlu dilakukan penandaan. Rekan-rekan dapat menggunakan penggaris ataupun potongan kayu yang lurus untuk membuat pola garis lurus yang nantinya akan kita belah juga secara horizontal seperti ini. Memang teknik ini menjadikan salah satu teknik alternatif lain apabila rekan-rekan tidak mempunyai gergaji potong untuk pralon ataupun tidak mempunyai gerinda potong untuk memotong pralon.
Jadi rekan-rekan bisa menggunakan teknik seperti ini untuk memotong pralon. Nah, ini sudah menjadi, kalau ditekuk keluar sudah menjadi semi lembaran, namun masih kaku sehingga masih belum terbentuk menjadi lembaran. Untuk yang kedua juga sama, bisa dilihat caranya. Dengan sedikit agak menekan, kita harus memotongnya secara horizontal seperti ini. Nah, ini adalah 4 buah pipa yang sudah saya siapkan dan ready untuk dilanjutkan untuk pemanasan. Selanjutnya akan dibentuk menjadi lembaran. Nah, saya menggunakan head gun. Teman-teman juga bisa menggunakan bantuan lain seperti kompor ataupun alat pemanas lainnya. Intinya lembaran aluminium PVC-nya ini kita panaskan. Untuk lebih efektifnya memang alat head gun ini lebih mudah kalau kita gunakan untuk meluruskan, bisa dari bawah ataupun dari atas seperti ini. Kalau lebih mudah memang dari atas seperti ini, namun ya perlu hati-hati juga karena head gun ini panas hawanya, jadi untuk menembakkan pralonnya juga panas. Untuk safety-nya memang harus pakai sarung tangan sebenarnya. Nah, ini saya bantu menggunakan kayu agar lebih cepat untuk teknik meluruskannya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan alat bantu untuk membantu press, bisa kayu bekas ataupun keramik bekas, nantinya bisa digunakan untuk membantu mengepres untuk meluruskan seperti ini. Nah, seperti ini kita panaskannya dari arah ke arah, jadi agar terbentuk lembarannya juga lebih bagus sehingga hasilnya juga akan lurus seperti ini. Untuk lebih maksimal memang rekan-rekan bisa mengepres selama 1 malam dengan mungkin barang yang cukup berat seperti galon aqua ataupun barang press lainnya, agar PVC-nya ini bisa menjadi lebih lurus sehingga penggunaannya untuk kerajinan juga akan lebih bagus nantinya. Ini saya contohkan lagi, adalah teknik yang sama sebenarnya. Saya contohkan lagi agar rekan-rekan bisa lebih paham teknik untuk meluruskannya seperti ini. Jadi memang harus secara perlahan dari sisi ke sisi, karena pralon ini sebelumnya adalah melengkung, jadi kekuatannya adalah kekuatan lengkung, lengkungannya kita luruskan. Jadi memang harus hati-hati dan harus secara perlahan. Nah, ketebalan dari pipa pralon ini memang cukup lumayan, sekitar 2 milian. Jadi untuk membentuk kerajinan juga akan bagus dan cukup kuat. Ini adalah hasilnya dari pipa pralon PVC nya sudah menjadi lurus. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan dalam berkreativitas. Silahkan simak video kami untuk selanjutnya. Terima kasih.